disalahpahami oleh kelompok gerakan keagamaan Islam karena penolakannya yang tegas kepada gagasan negara teokratis, sebagaimana disampaikan Gus Dur dalam kumpulan isainya, Tuhan tak perlu dibela. Kalangan santri, Muslim Puritan pada masa itu menginginkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Latar belakang pendidikan Bung Hatta di Rotterdam, Belanda, mendalami hukum negara dan hukum administrasi, menambah stigma untuknya sebagai penganut sekulerisme. Sejarawan Meg Rickleff dalam A History of Modern Indonesia tahun 1981 mengungkapkan perbedaan pandangan antara Bung Karno dan Bung Hatta pada dekade-dekade menjelang kemerdekaan Republik Indonesia sebagai perpecahan di kalangan nasionalis sekuler. Muhammad Hatta adalah sosok nasionalis sejati. Bung Hatta menolak untuk menginjakkan kakinya di Singapura hingga akhir hayatnya, karena negeri singa itu telah menjatuhkan hukuman gantung kepada dua marinir Indonesia, Usman dan Harun. Hatta menganggap hukuman itu adalah bentuk penghinaan. Namun di sisi lain, beliaulah penghayat Islam yang tekun hingga akhir hayatnya. Sang istri Ibu Rahma Hatta menyebut dia adalah istrinya yang ketiga. Istri yang pertama adalah sajadahnya. Istri yang kedua adalah buku-bukunya. Dan baru dialah istri yang ketiga. Inilah tamsil yang menggambarkan keteguhan Bung Hatta dalam agama. Gus Dur dalam isainya menuturkan, Masjid Matraman menjadi saksi bagaimana mobil Bung Hatta dengan nomor plat B 17845 selalu terparkir di hari Jumat siang, dan Bung Hatta hadir lebih awal dan duduk takzim di sof atau barisan depan. Hatta merupakan seorang pembelajar yang cerdas. Ia selalu kritis dalam mencerna gagasan-gagasan yang dipelajarinya. Pemikiran-pemikiran yang ditelaahnya tidak pernah dianggapnya serta-merta benar. Menghayati agama sebagai pribadi adalah satu hal, menempatkannya sebagai hukum negara sebagai hal lain. Itulah prinsip beragama Bung Hatta. Ia terlebih dahulu merelevansikannya dengan agama yang dianutnya. Alhasil, Hatta dapat mengenal dan bahkan akrab dengan budaya Barat tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim yang selalu berupaya untuk bertakwa kepada Tuhannya. Bung Hatta menjelaskan agamanya dengan memberi pembanding antara gincu atau lipstik dengan garam. Lipstik sebagai pemulas bibir yang mudah luntur. Garam sebagai pengubah rasa masakan yang tak nampak. Bung Hatta menegaskan, Islam adalah garam, bukan gincu. Bung Hatta mementingkan hakikat dan bukan semata syariat. Dia mementingkan substansi
bukan simbol. Dari penampilannya yang kebarat-baratan, dia teguh dalam berislam sebagai buah dari pola pendidikan yang diterimanya dari keluarga maupun guru-gurunya. Pesan dari Bung Hatta yang seharusnya diteruskan oleh pewaris bangsa adalah memakai ilmu garam, bukannya ilmu ginju. Adapun penerapan perda-perda syariat Islam di berbagai daerah dan provinsi beberapa tahun terakhir ini sesungguhnya merupakan ilmu ginju, lipstick, menonjolkan penyebutan nama Islam, kemasan, dan simbol. Akan tetapi dalam praktik penerapannya justru jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan petunjuk Al-Quran. Bahkan yang lebih parah, ilmu ginju bisa dilihat saat menggunakan nama Islam untuk membenarkan aksi anarki, korupsi, hingga memilih gubernur yang sering kelebihan bayar dan menzolimi sesama muslim. Terlalu cepat semua, kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia.